Oke, selamat petang, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami Agustron Production. Dalam jumpa kali ini kita akan menunjukkan cara teknik merakit sepaket amplifier untuk toa, horn, corong, kombinasi dengan loudspeaker. Dan biasanya ini amplifier biasanya digunakan untuk instalasi di kantor, di gedung, ataupun di masjid, ataupun di musola. Dan kebetulan ini yang saya pakai contoh untuk video ini, saya pakai untuk instalasi di musola. Sepaket amplifier dengan mixernya, mixer kali ini mixer 2 channel, beserta dengan reverb efeknya, efek sound 5 IC. Kali ini kebetulan kami pakai 2 driver, satu driver untuk horn atau toa, corong, dan satu driver untuk loudspeaker. Kebetulan juga untuk driver untuk pendorong audio pengeras suara corongnya, horn ataupun toa, aku pakai driver 3 tingkat. Dalam hal ini tertulis 3 tingkat power amplifier, power sound tulisannya. Dan untuk audio dalam loudspeaker, beban loudspeaker ataupun sound untuk ruang di bawah, ini saya pakai driver 400 watt. Oke, langsung aja cara merakitnya. Sebelum kita rakit keseluruhannya, terlebih dahulu rakitlah PSU nya, trafo beserta PSU nya, supaya enak nanti tata letaknya. Ya, kebetulan kali ini saya pakai trafo ini 5 ampere 32 volt CT, murni. Kata bagul trafonya murni ya, karena gede. Kebetulan ini merek BELT untuk menopang 2 driver tadi, driver untuk horn, toa, dan driver untuk loudspeaker. Dan masing-masing driver tadi 1 kali mono ini pakai Sanken 5DY 1 set, dan 1 mono lagi 1 set 5DY. Disuplai 1 trafo menggunakan 5 ampere 32 volt CT. Nah, di sini ya begitulah. Tesen dhewe gawe ini ngerakit. Pokoknya CT-nya gitu, 32 volt PAC. Untuk mixernya aku pakai bungkus wis rano. Ternyata bungkus wis tak buat. Pakai Audio Pro SMC 7 potensio. Tapi di sini tinggal 1 2 3 4 5 potensio. Yang lainnya saya ketok, saya potong ini karena tidak tangguh, tidak begitu difungsikan, supaya tidak bingung nanti operator masjidnya. Jadi yang saya pakai ini tinggal volume, treble, bass, middle.
dan efek. Ini juga sama, tapi ini tanpa efek. Ini tanpa efek, sama. Ini mixernya 1 2 3 ini sama 7 potensio, tapi saya potong karena tidak tangguh. Jadi yang saya pakai ya seperlunya saja. Oke. Dari power ini langsung aja saya tunjukkan caranya merakit. Rakit dulu powernya 2 kali mono tadi. Tentukan target untuk yang mana, yang untuk corong, horn, toa, dan driver untuk target sound dalam loudspeaker. Ini kebetulan ini pakai 3 tingkat ini untuk corong, horn, toa, dan OCL 400 watt ini untuk loudspeaker dalam atau sound. Oke, langsung aja caranya ini. Setelah ini dirakit posisi normal ya, kemudian rakit ini mixernya, pada mixer ini kita rakit seperti biasanya mixer, dengan output mixernya menuju ke master mixer. Setelah master mixer, outputnya akan lari ke ini, kontrol bantuan untuk toa, horn, corong. Nah, kebetulan kali ini saya pakai kontrol bantuan untuk corongnya. Biasanya aku pakai kontrol bantuan ini untuk audio dalamnya, tapi kali ini saya pakai untuk corongnya. Suka-suka aja, terserah. Mana yang mudah dipahami aja. Ini kebetulan saya pakai kontrol untuk bantuan untuk pendorongnya di toa. Oke. Tentunya dengan memakai sistem R cabang seperti yang kemarin yang ada di video sebelumnya itu. R cabangnya sistemnya seperti itu, dari out master mixer ini menuju kontrol untuk pendorong bantuan untuk driver toa. Ini saya pakai R cabang 39K. Kemudian cabang lagi outnya ke sound, daerah sound ini juga 39K langsung. Kenapa langsung pakai R dan menuju langsung ke potensio dan kontrol? Karena tidak memakai belen saya. Karena tidak fungsi, tidak saya pakaikan belennya di sini. Kosong belennya, tanpa belen. Langsung R ke kontrol ini, kontrol bantuan. Terus outputnya kontrol ini ataupun mixer bantuan ini, outputnya langsung menuju ke sini. Volume toa, volume power toa, volume driver toa, dengan memakai R berapa ya? R15K. Oke, setelah output mixer kontrol ini, mixer tambahan ini, outputnya diberi R15K menuju volume driver toa. Kemudian ini langsung menuju ke ini, input driver toa. Sedangkan ini dari master yang ini memakai R39K juga, outputnya langsung menuju ini, volume sound dalam untuk driver sound dalam. Kemudian volume ini langsung menuju ke input power
400 watt untuk loudspeaker dalam. Dan efeknya, untuk efeknya ini, efeknya pada paketan ini, efeknya ya kita pakai di ini, di seperti biasa. Kita pakaikan biasa seperti biasanya. Untuk main channel, untuk tiap channel mixer ini kebetulan pakai 2 channel. Untuk yang channel ini hanya untuk tambahan saja, tambahan ke driver horn toa tadi, jadi tanpa efek. Ini yang melalui ini tadi sudah lewat, udah efeknya udah mengikuti jalur sini, efek tiap channel udah tadi bagian power. Dan untuk ini outputnya driver bagian toa, outputnya saya pakai elko filter menuju ke corongnya. Ini saya pakai elko yang berukuran 330 mikrofarad 450 volt. Pemasangannya ya seperti biasa pada Twitter, elko pada Twitter itu pemasangannya seperti biasa, dari driver thread menuju ke plusnya elko, terus minnya elko menuju ke plusnya corong atau toa. Itu aja, cuma itu aja sebagai pengaman dalam bentuk karakter, dominasi pada karakter. Mengapa saya pakai tidak perlu disebutkan, nanti lama, ora cukup waktunya. Langsung aja pada pokok-pokoknya. Oke, dalam hal ini kita pakai 2 driver 2 kali mono ini. Seperti biasa juga saya terapkan sistem groundingnya pada 1 PSU ini, memakai 1 PSU walaupun drivernya berlainan, tapi 1 PSU 5 ampere 32 volt CT dalam satu rangkaian PSU. Yang sebelah sini ini tanpa aku beri ground supply. Nah, sedangkan ground supply-nya ikut yang ini, kebetulan aku ikutkan ini. Kenapa aku ikutkan ini? Ya karena letaknya itu enak, groundnya ada di sini. Ini nanti nyelempang susah, merusak pemandangan kalau nyoder. Kalau ini kan enak, langsung mancep. Terus nggak usah takut masalah kok groundnya ini tanpa ground supply, sedangkan ini memakai ground supply. Tidak usah takut. Ini asal kita groundnya apa ini, ground input outputnya, jalur input output itu jangan sampai terputus. Itu harus wajib terkonek semua, antara input pertama sampai input ke drivernya, itu groundnya harus nyambung. Dari driver A sampai driver B ini harus connect gitu. Maka akan jernih tanpa ada dengung ataupun diesel apa itu namanya gereng, ataupun ngung ataupun rrrr, tanpa ada itu. Walaupun volume difulkan, jadi tidak merusak apa itu namanya, merusak suara, apa itu namanya, mengganggu pendengaran. Jadi jernih, senyap. Oke, kali ini efeknya, efek reverbnya ini aku pakai efek 5 IC 3 potensio DTK.
Coba kan saya coba. Oh nggak usah, mic-nya udah aku ringkesin. Nanti ada live-nya. Nanti ada videonya juga untuk live-nya, rekam langsung di musolanya. Oke, kemudian apalagi? Oh iya, power supply-nya untuk mixer dan reverbnya dan master mixernya juga. Ini power supply-nya aku memakai trafo abal-abal. Nah, kata orang-orang di internet itu trafo abal-abal katanya. 5 ampere abal-abal, 18 volt CT dengan memakai PSU CT simetris 15 volt CT untuk supply mixer 1, 2, 3 dan master mixer 15 volt CT PSU nya dengan zener 15 volt. Sedangkan untuk reverbnya aku ambilkan juga dari supply mixernya tadi, tapi aku kombinasi beri tambahan IC zener lagi 12 volt, cuma aku beri 12 volt dari supply utama mixer tadi. Aku ambilkan dari plus minusnya Elko supply, jadi tidak aku ambilkan di 15 voltnya, 15 volt stabilnya, tapi aku ambilkan dari plus minusnya Elko. Bentar. Dua jam kemudian. Nah, ini. Nah, ini power supply 15 volt. Nah, 15 volt. Power supply 15 volt. 15 volt CT simetrik. Seperti ini bahannya, barangnya, bentuknya, modelnya. Nah, ini untuk oh tapi ini ya, kebetulan langsung aja. Tapi elko-nya aku ganti di sana. Di sana aku ganti karena di sana aku pakai 18 volt, maka di sini 25 volt. Ini langsung aku ganti elko-nya pakai 35 volt. Kenapa? Karena kalau mendekati voltase kapasitas ini, voltasenya 18 volt otomatis naik menjadi DC dan mendekati 25 volt, bahkan bisa lebih lah. Ya pokoknya hitungan dewe caranya. Ini bisa menyebabkan dengung gitu. Ya, itu dengungnya itu gitu, halus. Maka aku ganti dengan elko yang berkapasitas 35 volt, atau boleh juga diganti dengan elko yang berkapasitas 50 volt. Untuk mikronya ya bisa 2200, 3300 atau 4700 atau 6800, silakan. Udah cukup besar. Nah, ini tadi yang power supply-nya untuk reverbnya. Untuk reverbnya ini aku ambilkan dari ini, yang jalur ini, jalur plus sama min elko power supply utamanya. Ini aku katakan supply utama ini. Supply utamanya itu terdiri dari dioda, penyara dan elko. Ini supply utama. Sedangkan ini udah stabil, ini proses stabil ini udah. Ini 15 volt untuk apa ini tadi, mixer dan master mixer. Oke. Sedangkan reverbnya ini aku ambilkan dari supply utamanya ini tadi, min plus min elko nya dari min plusnya elko.
Dan aku rangkai seperti ini intinya seperti ini, cuma pakai Zener 12 volt R1K dan TR 31 dan 32, tanpa ini tanpa ini langsung gitu aja, langsung mancep di sini, langsung tumpuk gini, nyelempang walaupun nyelempang tapi bagus, natanya itu bagus, apa itu namanya, notonya apa, penataannya itu bagus, walaupun nyelempang tapi rapi. Ini kita tiap power sound, ini sound dan ini power untuk toa. Kita powernya ini tiap power kita beri potensio volume supaya enak nanti cara settingnya dan secara keperluannya biar enak mengaturnya. Oke, langsung kembali lagi ke PSU apa ini namanya, powernya driver 5 ampere bel 32 volt. Saya pakai Elco supply-nya ini 4 kali 10.000 mikrofarad 80 volt. Elco yang bagus, jari ini bakule, tapi ya emang bagus. Iki orang promosi, cuma ngasih tahu aja. Oke, motif powernya akan saya bongkar. Oke, saya matikan dulu tanpa jeduk, tapi itu pembuangan sisa-sisa. Jika diginikan ya tanpa sunyi. Oke, kita bongkar. Oke, ini driver yang aku pakai untuk loudspeaker dalam. Pada kali ini modifnya hanya modif penyesuaian, modifnya untuk ini Elco apa namanya, TR driver dan TR fast. Ini TR drivernya ini pakai TIP 4142 apa TIP 41 TIP 4 oh ya, ini TIP 42, ini TIP 41. Sedangkan ini TR A733 tetap, ini semua tetap masih bawaan toko. Elco ini aku ganti 100 mikro 100 volt, yang aslinya 220 mikro 50 volt. Dan yang ini 47 mikrofarad 50 volt, aku ganti 33 mikrofarad 50 volt. Yang ini 47 mikrofarad 50 volt tetap. Sedangkan ini dioda Zener 24 volt, ini saya tambahkan, saya pakai yang dari asalnya kan tidak ada, kosong, kemudian aku pakai. Dan kemudian ini R10K aku ganti 15K, satu biji. Di sini kan ada 10K. Yang sebiji di sini aku ganti 15K. Kemudian ini R47K di jalur ini. Ini aku ganti dengan R27K, aku seri dengan R3K3.
sedangkan ini di jalur bias di jalur dioda 3 kali dioda ini atas ini aku tambahi lagi sebiji R68 ohm. Aku seri. Oke, aku seri. Aku tambah ini tambahan. Udah. Di modif ini, pada modif ini penambahan pergantian dan penambahan komponen-komponen ini tadi, ini aku targetkan untuk setting bias dan DCO. Oke. Oke. Setelah istirahat tadi ada adzan di musola sebelah tadi. Kita lanjut. Ini dalam modif ini pergantian komponen dan penambahan komponen ini aku lakukan untuk target bias dan DCO. Dalam kali ini bias aku pakai di 1 volt, 02 dan minus 1 volt, 01. Sedangkan DCO 0,00 volt. Oke, ini sudah untuk cara settingnya. Wah, itu prosesnya panjang untuk cara settingnya. Jadi untuk pergantian dan penambahan komponen ini hanya untuk sekedar acuan saja, jangan dipakai untuk nilainya, jangan langsung ditiru seperti ini. Ini prosesnya panjang, nanti jika ada tahap-tahapannya, waktunya mengganti ataupun waktunya menambahi seperti ini, seperti R ini. Kalau langsung ujuk-ujuk mah beduntuk kok ini namanya kok langsung ditambah ini, wah bisa meledak, powernya bisa meledak. Hati-hati, jangan pokoknya jangan asal ditambah ataupun asal diganti. Ini ada prosesnya, caranya ini panjang prosesnya ini.
Nah, kalau nilainya udah kebetulan bagus ya enak langsung tancap. Tapi kalau nilainya kacau ya waduh, leren metani, apa itu namanya, leren mengotak-atik. Nah, sebentar. Oke. Iya, bias awalnya ini driver ini ketemu 0,74 volt dan minus 1 volt berapa ya kemarin, 0,11 ya, 0,11 minus 1 volt 0,11 dan 0,74 volt. Oke, cuma itu aja. Nanti kalau modif-modif setting bias-biasnya itu silakan simak di video-video sebelumnya, itu ada setting-setting bias dan cek-cek biasnya itu sudah ada. Sekarang kita lanjut ke driver satunya, driver untuk toa. Oke, yang ini kita pasang lagi. Ini kebetulan saya terapkan untuk pendorong toa ataupun horen ataupun corong. Oke. Kali ini saya modifnya juga target untuk bias dan DCU. Ini yang sebelumnya bawaannya ini elko, 2 elko ini nilainya 470 mikrofarad 50 volt, dan ini 220 mikrofarad 50 volt. Ini aku ganti 33 mikrofarad 50 volt, sedangkan yang ini 47 mikrofarad 100 volt. Ini juga 47 mikrofarad 100 volt. Sedangkan yang ini kemarin nilainya ini berapa ya? Pokoknya besar, ini ratusan ohm. Ini ratusan ohm. Ini juga ratusan ohm. Kemudian aku ganti 47 ohm dan ini 47 ohm. Untuk wattnya ini ya pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh, wattnya silakan, terserah, nggak apa-apa. Setrumnya cilik aja kok, cuma 32 volt, nggak apa-apa, nggak panas. Cuma kebetulan ini stoknya tinggal ini, jadi aku pakai ini buat ini. Terus ini juga ini 1, 2, 3, 4. Ini kemarin 220 ohm. Aku ganti 100 ohm. Oke. Ini untuk toa. Dan TR-nya ini kemarin pakai TIP 3132 semua 3132, dan ini pakai 733 dan 945. Ini pakai aku ganti 2N berapa ini, 2N5551 dan 2N5401. Sedangkan yang ini aku pakai TIP 4142, TIP 4142, TIP 4142. Oke. Kemudian di jalur ini dari sini dulu. Nah, ini kemarin pakai kapasitor berapa nano ini kemarin? 220 nano, aku ganti 2,2
mikrofarad 50 volt, dan yang ini R input menuju ground nilainya 47K, aku ganti 68K. Sedangkan yang ini 33K, aku ganti 47K, dua kali ini. Dan yang ini 100 ohm, aku ganti 330 ohm. Oke. Dan yang ini yang asalnya 47K, aku ganti 68K dan aku seri dengan 3K3. Oke. Pada jalur 3 kali dioda ini aku tambah R, sebiji R ini. Aku tambahi sebiji R dengan ukuran 68 ohm. Oke. Nah, pergantian ini, komponen-komponen pergantian dan penambahan komponen ini aku targetkan untuk mengejar bias dan DCO. Yang awalnya DCO-nya ketemu berapa ya? Minus 0,07, sedangkan biasnya ketemu berapa? Berapa ya? Lupa aku, jauh pokoknya. Ketemu 0,60 sekian lah, dengan minus 1 volt berapa gitu, lupa aku. Pokoknya jauh. Nah, kemudian ini sudah aku modif ini, ketemunya udah sama, seimbang dengan yang ini tadi, 1 volt 0,02 dan minus 1 volt 0,01, sama dengan ini. Jadi modif-modif ini aku targetkan untuk setting-setting bias, bukan setting dan lain-lain sebagainya. Tentunya dengan menyesuaikan kapasitas komponen ini dengan PSU dan kebutuhan. Oke. Dan di output power ini aku pakai elko tambahan ini sebagai filter untuk toanya, supaya tidak mudah jebol corongnya. Dan alhamdulillah dari dulu hingga sekarang toanya aman-aman saja. Semua rakitan-rakitanku untuk power untuk toa ataupun horn ataupun corong itu belum ada yang meledak corongnya, hornnya belum ada yang kobong, belum ada yang hangus. Sampai ada yang di susu manuk juga, apa itu namanya, dipakai rumah, dibuat sarang untuk manuk, apa, burung atau kelelawar, kalau kebetulan tidak ada tutupnya itu. Nah, karena tidak pernah diturunkan itu, corong aman, pasti aman ini, walaupun dikencengkan suaranya itu. Ini ukurannya 330 mikrofarad, 450 volt untuk beban corong 2 hingga 4 corong. Walaupun ini kapasitasnya bisa mampu di 6 corong, itu bisa mampu juga sampai 6 corong itu. Oke. Nah, ini sangkennya satu set, itu juga satu set. 5DY satu set, 5D satu set tiap menunya ini. Oke. Ini 5 ampere PSU-nya. Oke. Oke, kita baut dulu.
Oke, sudah tadi, sudah power ini juga sudah, itu sudah. Nah ini kipasnya 2 biji ini aku ambil di trapo ekstra 15 volt CT. DC-nya entah berapa ukuran dewi. Aku pakai untuk 2 kipas ini. Oke, sudah. Dan ini tadi sudah mixernya. Pokoknya intinya dari mixer, mic masuk mixer, seret, sini mixer, dari mixer output masuk ke ini master mixer. Nah, untuk jalur-jalurnya silahkan lihat di video-video sebelumnya, itu ada merakit mixer, itu ada di videoku sebelumnya itu caranya. Dari mixer ini, mixer channel masuk ke ini master mixer output. Untuk ke output ke bagian power toanya masuk ke kontrol bantuan dulu. Ini jadi dari master output masuk ke input kontrol bantuan, dan output kontrol bantuan masuk ke ini input power toa. Oke. Nah, untuk bagian ini dan lagi ini outputnya master mixer ke ini potensio ini kemudian baru menuju ke ini ke power loudspeaker dalam. Intinya begitu, tanpa belen. Jadi sistem belen ataupun balen RL itu yang ada di yang biasa aku rakit di video sebelumnya itu tanpa belen, langsung R-nya dipakai untuk menuju ke ini kontrol tambahan untuk pendorong power toa, dan R lagi cabangnya untuk langsung menuju ini sound, menuju ke situ power loudspeaker. Cuma tadi video yang kami buat kurang lebihnya mohon maaf, karena ini waktunya juga hujan dan agak mendesak karena keburu-buru ini namanya sibuk. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa komen di bawah ataupun masukan dan kritikan silakan, supaya lebih maju lagi channel-channel kami, supaya mudah dipahami gimana. Ini tadi juga mau gambar-gambar juga terlalu waktunya terlalu mepet. Ikuti terus di channel kami Abistron Production, dan besok lagi akan kami buatkan lagi video driver power 140 watt TTL, 140 watt TTL ataupun 150 watt juga mungkin TTL. Makanya jangan jauh-jauh dari kami, ikuti dan subscribe, jangan lupa like serta komen, tanya-tanya juga boleh, silakan. Untuk prosesnya, untuk setting dan lain-lain sebagainya itu silakan lihat di video-video sebelumnya banyak. Oke, terima kasih, sampai berjumpa kembali dan sampai jumpa.